ingin memastikan hasil tugas kami, adakah baiknya kami memperkenalkan diri kami? Nama saya Tahani Syarif. Saya Kayla Febrianti. Saya Yogi Purwanto. Saya Desi Natalia Sanipa. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS. Yang pertama, uji validitas. Validitas setiap item ditunjukkan oleh kolom total. Berdasarkan Airtable, nilai percent correlation minimal adalah 0,181 karena menggunakan 115 responden dengan batas 0,05. Terlihat semua nilai percent correlation tiap item di atas 0,181. Hal ini ditandai dengan tanda bintang 1 atau 2 pada kolom total di tabel output, sehingga 5 item kuesioner ini sudah valid. Selanjutnya, tabel reliability statistik menunjukkan hasil analisis dari uji reliabilitas dengan Cronbach alpha 0,70 dari 5 item variabel. Nilai reliabilitas 0,70 adalah nilai moderat, sehingga kuesioner ini dikatakan konsisten atau reliable. Uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas memeriksa apakah data mengikuti distribusi normal. Ada beberapa uji yang umum digunakan seperti uji Kolmogorov, Smirnov, uji Shapiro-Wilk, atau uji Lilliefors. Jika hasil uji menunjukkan nilai P signifikan lebih besar tingkat signifikasi yang ditentukan, biasanya A sama dengan 0,05, maka tidak ada cukup bukti untuk menolak asumsi bahwa data berasal dari distribusi normal. Jika nilai P kurang dari A, maka ada cukup bukti untuk menolak asumsi bahwa data berdistribusi normal. Yang kedua, uji multikolinearitas mengidentifikasikan seberapa kuat hubungan antara variabel independen dalam model. Biasanya menggunakan variance inflation factor atau FIP. Nilai FIP yang tinggi biasanya lebih besar dari 10, menunjukkan adanya multikolinearitas yang signifikan. Jika nilai FIP rendah, biasanya lebih kecil dari 10, maka tidak ada masalah multikolinearitas yang signifikan. Jika nilai FIP tinggi, perlu dilakukan tindakan untuk mengatasi multikolinearitas. Ketiga, uji heteroskedastisitas. Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varian maupun residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lainnya. Apakah pada suatu model regresi terjadi ketidaknyamanan varian dari residual pada satu pengamatan terhadap pengamatan lainnya. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan grafik scatter plot atau dari nilai prediksi variabel terikat, yaitu SRI-SID dengan residual error yaitu ZPRID. Dengan dasar jika terdapat pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur, seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengindikasikan bahwa terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak terdapat pola yang jelas maupun titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak terdapat adanya titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur dan titik-titik pada scatter plot di atas menyebar secara acak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, hal tersebut artinya menunjukkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Solusi jika model menyalahi asumsi heteroskedastisitas adalah dengan mentransformasikan ke dalam bentuk algoritma yang hanya dapat dilakukan jika semua data bernilai positif, atau dapat juga dilakukan dengan membagi semua variabel dengan variabel yang mengalami gangguan heteroskedastisitas. Kriteria pengambilan keputusan dari uji ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas.
jika nilainya adalah sebesar 0,1493 sehingga lebih besar daripada nilai alfa 0,05, yaitu dapat diartikan bahwa data tersebut terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Keempat, uji autokorelasi. Suatu model regresi dapat dikatakan baik ketika terbebas dari autokorelasi. Uji ini dapat muncul karena adanya observasi yang berurutan sepanjang waktu dan saling berkaitan satu sama yang lainnya. Permasalahan ini muncul karena residual tidak bebas pada satu observasi ke observasi lainnya. Uji ini bertujuan untuk menunjukkan korelasi anggota observasi yang diurutkan berdasarkan waktu atau ruang, serta untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T-1 atau sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Masalah ini timbul karena residual atau kesalahan pengganggu tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Untuk mendeteksi terdapat atau tidaknya autokorelasi adalah dengan melakukan uji rantes. Uji ini merupakan bagian dari statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk melakukan pengujian apakah antar residual terjadi korelasi yang tinggi. Apabila antar residual tidak terdapat hubungan korelasi, dapat dikatakan bahwa residual adalah random atau acak. Caranya dengan mencari nilai DL dan DU dari T-table berdasarkan jumlah sampel penelitian, lalu membuat grafik untuk mengetahui apakah data penelitian memiliki masalah autokorelasi. Pengambilan keputusan ada atau tidaknya autokorelasi menggunakan kriteria DW, tabel dengan tingkat signifikansi 5% yaitu sebagai berikut. Yang pertama, nilai DW di bawah min 2 artinya terdapat autokorelasi positif. Nilai DW di antara min 2 sampai plus 2 artinya tidak ada autokorelasi. Nilai DW di atas plus 2 artinya terdapat autokorelasi negatif. Sebagai contoh, hasil uji autokorelasi dengan menggunakan uji LM-test menunjukkan nilai sebesar 0,2869. Nilai tersebut bernilai di atas 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi pada model regresi. Namun, cara untuk menanggulangi masalah autokorelasi yaitu sebagai berikut. 1. Mengubah model regresi ke dalam bentuk persamaan beda umum, lalu memasukkan variabel lag dari variabel terikat menjadi salah satu variabel bebas sehingga data observasi menjadi berkurang satu. Lalu mengeluarkan satu variabel atau lebih variabel bebas yang mempunyai nilai korelasi sederhana relatif tinggi, misalnya 0,8. Transformasi variabel. Lalu menganalisis ulang model regresi yang sama tetapi dengan nilai variabel-variabel yang telah ditransformasikan serta penambahan data baru. Semakin sedikit sampel yang diambil dalam penelitian akan cenderung meningkatkan adanya gangguan. Baiklah, saya akan membacakan hasil dari regresi linear berganda. Yang pertama, koefisien regresi. Konstanta menunjukkan nilai variabel dependen ketika semua variabel independen bernilai 0. Variabel independen koefisien menunjukkan seberapa besar perubahan pada variabel dependen untuk setiap perubahan satu unit pada variabel independen, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap konstan. Yang kedua, standar error menunjukkan ketidakpastian atau variabilitas dari estimasi koefisien. Semakin kecil standar error, semakin akurat estimasi koefisien. Yang ketiga, t-value mengukur rasio antara koefisien dan standar error. Nilai t yang lebih besar dalam nilai absolut menunjukkan bahwa koefisien tersebut berbeda secara signifikan dari 0. Yang keempat, p-value menunjukkan profitabilitas bahwa koefisien tersebut tidak signifikan secara statistik. Biasanya nilai p kurang dari 0,05 dianggap signifikan, yang berarti ada bukti kuat bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen.
Yang kelima, R-square menunjukkan proporsi variabilitas dalam variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model. Nilai R-square berkisar antara 0 dan 1 dengan nilai yang lebih tinggi menunjukkan model yang lebih baik. Yang keenam, adjust R-squared sama dengan R-squared tetapi disesuaikan untuk jumlah variabel dalam model. Ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang kemampuan model untuk menjelaskan variabilitas data. Yang ketujuh, F-statistik menguji signifikansi keseluruhan model nilai F yang tinggi dan p-value yang rendah menunjukkan bahwa model secara keseluruhan adalah signifikan. Lanjut, uji T parsial. Uji T parsial digunakan dalam regresi untuk menguji signifikansi masing-masing variabel independen secara terpisah dalam model regresi. Ini membantu menentukan apakah koefisien dari variabel independen tertentu secara signifikan berbeda dari 0 setelah menghitung variabel lain dalam model. Statistik T dihitung untuk setiap koefisien dan nilai P digunakan untuk mengevaluasi signifikansi. Lanjut yang ketiga, uji V simultan. Uji V simultan digunakan untuk menguji signifikansi secara bersama dari semua variabel independen dalam model regresi. Ini menguji apakah set variabel independen secara kolektif memberikan penjelasan yang signifikan terhadap variabel dependen. Statistik F dihitung dengan membandingkan model regresi yang lengkap dengan model tanpa variabel independen dan memiliki P digunakan untuk menentukan signifikansi. Dan yang keempat itu ada koefisien determinasi R pangkat 2. Koefisien determinasi R pangkat 2 adalah ukuran seberapa baik model regresi menjelaskan variasi dalam variabel dependen. Nilai R pangkat 2 berkisaran antara 0 dan 1, di mana nilai 0 menunjukkan bahwa model tidak menjelaskan variansi variabel dependen sama sekali. Dan nilai 1 menunjukkan bahwa model penjelasan seluruh variansi. Semakin tinggi R pangkat 2, semakin baik model dalam menjelaskan variasi data.